Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnian, karena no kawaii no life. Anjim. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Away Station yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Kim Jong Min dan diperankan oleh Kim Dong Jun dan Kim Jae Kyun. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terlihat stasiun tua yang sudah tidak beroperasi dan terdapat seorang kakek-kakek yang membaca buku bertulis ke dalam memorimu. Dan film Away Station pun dimulai. Terlihat seorang wanita kawaii yang pergi, tapi entah kenapa ia menangis. Flashback ke masa SMA yang dimana wanita kawaii tadi bernama Han Jia. Ia pun memiliki pacar bernama Baek Sung Hyun. Kita panggil Sung saja, yang dimana Sung ini orangnya sangat malas untuk pergi ke sekolah. Bahkan ia dengan nekat pura-pura sakit agar dirinya bisa bolos bersama dengan Han. Serta mereka bersenang-senang di rel yang sudah tidak beroperasi. Tapi di saat itu Sung memberitahu bahwa ia akan terkena Alzheimer seperti yang dialami ibunya. Ya, Alzheimer adalah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya, atau lebih singkatnya pikun lah, dalam waktu yang singkat. Bukan berbulan-bulan atau berminggu-minggu ini, tapi langsung lupa gitu kapan saja dan di mana saja. Singkat cerita, Han pun sudah bekerja di sebuah perusahaan dan ia sekarang memiliki pacar baru. Wait, what? Udah putus? The fuck? Dan pacar barunya bernama Suk Jin. Namun di saat itu ia mendapatkan telepon dari kakak sepupunya, yang dimana kakaknya adalah seorang dokter. Sedangkan Sung, ia pun memiliki usaha sendiri berupa toko roti. Bahkan ada wanita kawaii yang ingin mendekati Sung. Sung tidak mau dengannya, berupa membuang nomor dari wanita kawaii tersebut. Serta ia membuat sebuah kue untuk seseorang. Kembali ke Han, yang dimana ia mengidap penyakit kanker perut dan harus segera melakukan kemoterapi. Namun ia tidak mau ibunya sampai tahu kalau Han terkena penyakit itu. Anjir, baru juga mulai filmnya udah berbau-bau perbedaan alam. Hingga keesokan harinya, ia yang ingin membaca buku pun tiba-tiba ada paket datang berupa sebuah kue ulang tahun. Sehingga ia menelpon ibunya, yang ia kira ibunya yang mengirim. Tapi bukan ibunya, dan mengira sahabatnya yaitu Hyesun yang mengirimnya. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Han. Alhasil Han yang baru ngeh bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, ia pun merayakannya dengan sang pacar. Namun di saat itu Han ingin memberitahu tentang penyakitnya. Dan ketika diberitahu, membuat Jin terkejut dan shock akan hal tersebut. Hingga keesokan harinya, ia yang ke rumah sakit pun melihat pasien yang mengalami penyakit yang sama, yaitu pengidap kanker. Dan tepat di saat itu Jin datang. Kakak Han yang ingin menemui Han pun ternyata Han pergi, serta meminta kakaknya untuk tetap merahasiakan penyakitnya kepada ibunya. Han dan Jin pun berbincang-bincang. Namun ketika ditanya tentang kemo yang akan dilakukan Han memberitahu kalau dirinya akan lakukan setelah bertemu dengan ibunya. Ia pun bertemu dengan ibunya seolah tidak terjadi apa-apa dan keadaannya baik-baik saja. Namun selesai itu, ia pun bertemu dengan sahabatnya yaitu Hyesun dan satu lagi bernama Dong Chan. Namun di saat ia bertanya keadaan Sung bagaimana, Dong memberitahu bahwa Sung menjalankan toko roti. Sehingga ia ngeh bahwa orang yang mengirim kue adalah
adalah Sung dan kesal siapa yang memberikan alamat tempatnya ke Sung. Tapi ketika ia mengetahui nama toko dari Sung merupakan nama panggilan masa kecil Han, membuatnya terkejut. Terlihatlah di saat Sung akan berpisah dengan Han bahwa dirinya ingin belajar membuat kue dan ingin selesai sekolah. Tapi jika Han ingin menghubunginya, Han bisa lakukan selagi Sung masih mengingat Han. Dan di saat Han ingin ke toilet, ternyata Dong sebelumnya sudah menghubungi Sung untuk datang. Di lain tempat, Jin pun dibuat sedih karena umur pacarnya tak lama lagi, serta mencoba untuk menjauhi Han. Alhasil ketika Han keluar untuk menenangkan diri, Sung datang yang membuatnya terkejut. Dan sudah pasti keadaan menjadi akur. Hingga di saat Hyesun dan Dong membiarkan mereka berdua untuk berbincang, mereka pun diam-diam baik kayak kebelet berak. Han pun berterima kasih karena kue yang diberikan Sung, serta bertanya akan Sung yang mengingat hari ulang tahunnya. Sehingga Sung berkata bahwa ia mengingat semuanya tentang Han, bahkan membuktikan dirinya kalau ia sangat-sangat ingat 100% legit ingat akan Han. Alhasil Han pun dibuat kesal karena Sung pernah berkata jangan hubungi aku, dan karena hal tersebut membuatnya bad mood dan ingin pergi. Tapi Sung berkata kalau ia menunggu Han, menunggu panggilan dari Han. Namun Han tetap pergi. Hingga di saat ia ingin tidur, ia pun memberitahu ibunya bahwa ia akan libur kerja, yang membuat ibunya terkejut dan khawatir karena Han bisa saja dipecat karena kebanyakan libur. Namun Han menenangkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja, yang padahal ia bukan meminta libur melainkan ia mengundurkan diri. Bahkan ia sudah muak dengan Jin yang sepertinya sudah tidak peduli lagi dengannya. Han pun akan tinggal bersama ibunya. Namun di saat itu ia menemukan kalung yang membuatnya teringat akan sesuatu. Alhasil ia pun menghubungi Hyesun dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya agar ia tidak begitu larut ke dalam kesedihan bahwa umurnya nggak lama lagi. Hingga di saat Sung tutup, Han pun menemui Sung, namun dengan alasan ia hanya lewat. Tapi karena Sung tidak mau melewatkan hal tersebut, ia pun mengajak Han makan bareng. Han pun masih mengingat tentang Sung, namun di saat Han menggoda Sung bahwa ia ingin berkencan dengan Sung, membuat Sung terkejut akan hal tersebut. Serta karena mereka tahu satu sama lain, mereka bisa kembali seperti dulu, bahkan cipokan pertama mereka. Namun sayang, Sung tidak menerima ajakan berkencan itu, yang membuat Han kesel. Di lain tempat, ibu Han yang makan pun mendapatkan telepon dari sepupu Han bahwa ia memberitahu kalau Han mengidap penyakit kanker perut. Otomatis ibunya terkejut dan sedih akan hal tersebut. Hingga di saat mereka selesai makan dan balik, ibunya pun dibuat khawatir karena kenapa Han tidak memberitahu tentang penyakitnya ke ibunya sendiri dan meminta Han untuk melakukan kemo. Tapi Han merasa bahwa hal tersebut tidak ada gunanya karena 2 tahun yang lalu ia sudah pernah melakukan kemo. What? Dan sekarang kankernya sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ya, ibunya sudah pasti menangis termasuk saya. Anjir, ini belum ada pertengahan film kok sedih banget anjing. Udah aja hubungan orang tua dan anak membuat aing berkaca-kaca. Anjir. Dan keesokan harinya mereka pun berziarah ke makam ayahnya. Hingga di saat Han pergi untuk menenangkan diri, ibunya pun tidak terima akan apa yang terjadi kepada anaknya dan sangat ingin kalau ibunya yang lebih baik mengidap penyakit itu dibandingkan anaknya. Dan ketika selesai dan akan balik, ibunya pun bertanya akan apa yang diinginkan Han. Han menjawab bahwa ia ingin berkencan sambil menceritakan dirinya yang ditolak oleh Sung. Padahal ia tahu kalau Sung sangat menyukai Han. Begitupun dengan Han. Alhasil ibunya pun pergi ke tempat Sung tanpa sepengetahuan Han. Ibu Han pun memujuk Sung untuk menjalin hubungan, namun ia tidak ingin memberitahu kalau Han umurnya tidak lama lagi serta langsung pergi, yang membuat Sung bingung akan hal tersebut. Sedangkan Han penyakitnya pun kambuh yang membuat perutnya sakit. Alhasil ia pun dilarikan ke rumah sakit dan menginfokan sahabat-sahabatnya baik Hyesun yang lagi ngajar dan Dong yang lagi kerja. Tidak lupa mereka menginfokan ke Sung. Bukan hanya mereka, mantan pacarnya yaitu Jin mengetahui hal tersebut. Dan di rumah sakit Jin pun datang ke sana sehingga Hyesun dan Dong membiarkan mereka. Jin pun meminta Han untuk kembali ke Seoul untuk melakukan kemo, yang ternyata hal tersebut didengar oleh Sung yang baru datang dan mengetahui kalau Han umurnya nggak lama lagi karena kanker yang dideritanya. Otomatis Sung yang tahu seketika sedih berat tak terkontrol. Bahkan
kue yang ia buat untuk Han dihancurin. Tenang, Ducil. Tahu Anda sedih jika mengetahui orang yang kita suka umurnya nggak lama lagi. Tapi jangan buang-buang makanan juga dong, Kakak Han pun meminta ibu Han untuk membujuk Han melakukan kemo. Namun sayang, Han tidak mau melakukan hal tersebut dan ingin melakukan apapun yang ia suka di hari-hari terakhirnya. Karena kalau tidak, ia bisa menyesalinya. Hingga di saat ia memandangi danau yang indah, Sung pun datang serta langsung mengajak Han berkencan. Han pun terkejut karena Sung tiba-tiba mengajaknya berkencan. Tapi karena Dong melihat hal tersebut dan cepu ke yang lainnya, ia pun menerimanya sehingga mereka berkencan saat itu. Namun keesokan harinya, Han pun ingin mengatakan sesuatu kepada Sung soal kemarin. Tapi Sung memintanya untuk membahas di tempat lain. Dan ketika ia membawa Han pergi ke suatu tempat, terlihat tempat tersebut sudah dipenuhi dengan dekorasi lope-lope. Bahkan ada Yesun dan Dong serta kakak Sung. Yang ternyata Sung berniat untuk melamar Han saat itu juga. Otomatis Han terkejut karena baru kemarin jadian, kok tiba-tiba melamar. Sung memberikan alasannya kalau mereka udah lama kenal, yang padahal ia langsung mengajak untuk menikah karena ia tahu kalau umur Han gak lama lagi. Han yang tahu kalau Sung tahu umurnya gak lama membuatnya kesal karena bukan seperti ini yang ia mau dan bukan seperti ini caranya, dan langsung pergi. Alhasil keadaan menjadi canggung di sana dan Yesun mengikuti Han untuk menenangkannya. Han pun dibuat kesal ke ibunya karena ia kira ibunya yang memberitahu akan Han yang mengidap kanker ke Sung. Namun bukan ibunya yang melakukan hal tersebut serta meminta Han untuk menerima lamaran tersebut, yang membuat Han makin kesal karena hidupnya gak lama lagi. Jadi gimana nasib Sung nanti ketika Han beda alam? Ibunya pun dibuat bingung karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk Han dan menangis, yang ternyata hal tersebut didengar oleh Yesun dan mengetahui kalau Han umurnya gak lama lagi sehingga ia dibuat syok dan menangis. Han yang menenangkan diri di stasiun masa SMA-nya pun didatangi oleh Sung, dan karena Han masih kesal, Sung pun menghentikannya dan membawa Han ke suatu tempat yang dimana itu adalah apartemen Sung. Bahkan ada tempelan-tempelan kertas mengenai Han, bukan karena Sung menguntit Han, melainkan agar dirinya ingat tentang Han. Dan ya, jika kalian tahu bahwa Sung ini mengidap penyakit Alzheimer berupa pikun, kehilangan memori atau ingatan dalam jangka waktu dekat lah. Dan untuk bisa mengingat kenangan dan hal-hal lainnya, ia harus menulisnya di sebuah not atau buku yang sudah dipersiapkan. Han yang ngebawa perkataan Sung waktu dulu membuatnya sedih dan syok akan hal tersebut. Dan Sung tidak apa ditolak hari ini karena ia bakal lupa juga dan ia akan terus melamar Han. Serta ia tidak apa sedih karena suatu saat ia akan melupakan semuanya termasuk kesedihan. Hingga di saat Han di rumah, ia pun curhat dengan ibunya dan sedih akan kisah percintaannya. Ibunya pun meminta Han untuk menerima lamaran dari Sung dan Han hanya bisa menangis. Sedih mulu, cuk. Dari awal udah set loh ini, what the fuck. Cek men anjing. Terlihatlah di saat Sung memberikan kalung, yang ternyata kalung yang disimpan Han adalah kalung pemberian Sung. Bahkan cipokan pertamanya terjadi. Wow. Alhasil ia pun ternostalgia akan hal tersebut dan pergi ke tempat tersebut. Tepat di saat itu Sung ada di sana dan masih ingin melamar Han. Awalnya Han tidak mau karena ia tidak mau membuat Sung makin menderita. Tapi Sung memberitahu tentang apa yang pernah mereka katakan, berupa siapa yang ingin kamu ingat sampai saat terakhirmu. Jika itu adalah kamu, maka biarkan aku hidup bersamamu dan menghabiskan saat-saat terakhirku bersamamu. Waduh anjing, sangat ngenaput kata-katanya cuk. Han masih tidak mau, tapi karena Sung sangat yakin dengan pilihannya, akhirnya Han pun mau dan mereka pun akan menikah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan tinggal di rumah yang baru. Bahkan ketika ia mengemas barang-barang, Sung pun dibuat terkejut karena Han masih menyimpan kalung pemberiannya. Namun di saat ia membuat kue, penyakit Alzheimer-nya makin parah. Ia pun membaca buku memori agar ia tidak lupa lagi. Hingga keesokan harinya, Han yang ingin menanam tumbuhan, Sung terkejut karena Han masih menyimpan kalungnya, yang padahal Sung sudah tahu sebelumnya dan tahu bahwa penyakit dari Sung makin parah. Alhasil ia pun pergi ke dokter untuk mengobati penyakitnya, dan tepat di saat itu terdapat
terdapat nenek-nenek yang memiliki penyakit yang sama dengan Sung. Dan agar si nenek ingat, ia pun terus membawa kalung sebagai sumber ingatannya. Alhasil ketika di rumah, ia pun teringat akan kata-kata si nenek untuk membuat sesuatu sebagai pengingat agar penyakitnya tidak makin parah. Sung yang bersih-bersih pun tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga ia menyimpannya di laci. Tapi tiba-tiba sakit Han kambuh dan obatnya berada di dapur. Otomatis Sung langsung mencarinya, namun karena ia sudah lupa di mana ia menyimpannya, ia pun tidak menyerah untuk mencarinya dan akhirnya mendapatkan barang yang tadi ia jatuhkan. Sung pun dibuat sedih karena ia bisa-bisanya lupa menaruh barang sehingga Han menenangkan Sung sambil memeluknya. Dan ketika Han tidur, Sung pun pergi ke tempat pertama kali ia cipokan dan lamarannya, yang dimana ia berniat untuk menyimpan memori di tempat tersebut. Dan agar ingat kalau ada memori, ia pun membuat sebuah video. Hingga di keesokan harinya, Han yang makan pun tiba-tiba ia pergi, yang membuat Sung bingung apakah ia ada melupakan sesuatu. Hujan deras pun turun dan di saat itu Han pun bercerita bahwa ia sangat suka dengan hujan karena mengingatkannya tentang ayahnya. Namun di saat Sung melihat catatan Han, ia pun dibuat bingung karena Han tidak menuliskan apapun di sana. Sehingga Han memberitahu bahwa ia ingin es krim. Es krim apa ini? Alhasil Sung pun akan pergi untuk membelikan es krim. Hingga di saat sudah membeli, ia yang tadi bawa payung, ia sudah lupa akan hal tersebut dan langsung pergi berlari sambil hujan-hujanan. Bukan hanya payung yang ia lupa, kartu ATM-nya juga lupa dibawa. Ibu Han pun mampir ke tempat Han dan betapa terkejutnya ia karena Han sudah berbaring tak berdaya. Waduh, Sung yang berlari pun dibuat bingung kenapa dirinya berada di luar sambil hujan-hujanan dan membawa es krim. Han pun berhasil dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke Sung, ia pun masih dibuat bingung dan langsung memanting es krim yang ia beli karena ia kesal di saat-saat itu ingatannya hilang. Ye Sun, Dong dan kakak Sung pun di rumah sakit dan karena Sung tidak bisa dihubungi, Dong pun akan mencarinya. Kembali ke Sung, ia pun sampai lupa akan alamat rumahnya sendiri, tapi akhirnya ia sampai di rumah dan dibuat bingung lagi karena Han tidak ada di sana. Dong pun sampai di tempat Sung yang ternyata Han sudah beda alam dan pergi meninggalkan Sung. Waduh, aduh. Dan ya, Sung pun sudah pasti dibuat menangis karena ia tidak berada di samping Han di saat hari-hari terakhirnya. Sumpah, aing menangis di sini ini, anjir. Tapi karena saya laki, saya tahan rasa sakit ini. Tidak. Beberapa bulan, entah ini sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun semenjak kepergian Han, yang pada intinya Sung mengingat kenang-kenangan yang telah mereka lalui bersama, walaupun sebentar. Dan karena ia menonton video yang pernah ia rekam sebelumnya, ia pun langsung pergi ke tempat memori dikubur. Memori pun berhasil didapatkan berupa HP Han serta kalung yang diberikan untuk Han. Alhasil Sung pun tidak kuasa menahan tangisnya. Ia pun akhirnya melihat rekaman yang dibikin oleh Han sebelumnya, yang dimana Han memberitahu kalau Sung merupakan orang yang ia akan selalu ingat sampai saat-saat terakhirnya. Tidak apa-apa waktunya sebentar, tapi ia sudah merasa bahagia karena orang yang ada di akhir hidupnya adalah Sung, orang yang ia sangat-sangat cintai. Dan Sung sudah pasti menangis. Anjir, ini terlalu sedih, cuk. Kenapa selalu aja film yang endingnya beda alam itu membuat air mataku mengalir? Aku harus menggunakan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Dan ya, kakek-kakek yang ada di awal scene adalah Sung yang sudah tua. Tapi ia tidak pernah lupa akan Han, dan film ditutup dengan memperlihatkan Sung dan Han yang sedang bermain di rel kereta. Bahkan mereka masing-masing berkata kalau orang yang ia akan ingat sampai detik hayat hidupnya adalah mereka berdua. Dan film Away Station pun selesai. Ini terlalu sad, cuk. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Away Station. Film yang sangat sedih banget dan bagus menurut gua. Anjir, karena mereka ini sama-sama memiliki penyakit gitu, yang dimana Sung penyakit diingatannya sedangkan Han penyakit kanker.
Intinya sedih banget film ini, anjing ngena banget gitu. Apalagi romantisnya. Ya walaupun cerita romantis biasanya isi PDKT, ini tidak, tapi ngena gitu anjing. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.